Baiklah, berikutnya kita akan ke penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode yang kedua, yaitu metode setengah reaksi atau ion elektron. Di sini ada contoh soal. Yang pertama, saya akan menyetarakan untuk suatu persamaan yang bersifat asam terlebih dahulu. Ada MnO ditambah PbO2 menjadi MnO4- plus Pb2+. Step pertama untuk metode setengah reaksi itu pisahkan atau pasangkan. Yang namanya pasangan, satu dari kiri, satu dari kanan panah, dan harus mirip. Oke, berarti pasangan pertama di sini ada MnO. Dia miripnya dengan MnO4-. Saya beri space saja untuk tempat senyawa yang lain menjadi MnO4-. Pasangan yang kedua berarti PbO2 menjadi Pb2+. Kemudian step yang berikutnya, silahkan setarakan selain H dan O. Mn di kiri jumlah atomnya 1, di kanan juga 1, artinya sudah setara. Pb di kiri jumlahnya 1, di kanan jumlahnya 1. Oke, artinya sudah setara. Kemudian step yang ketiga, jika asam tambahkan H2O di sisi yang kekurangan O, kalau basa tambah H2O di sisi yang kelebihan O. Karena di sini soalnya bersifat asam, berarti saya harus menambahkan H2O di sisi yang kekurangan O. Oke, untuk bagian atas, di sebelah kiri ada O jumlahnya 1, sedangkan di kanan jumlah O-nya adalah 4. Di sini baru 1, di kanan sudah 4, berarti di sisi kiri kekurangan 3, berarti H2O yang saya tambahkan sebesar 3 H2O. Sedangkan untuk yang bawah, di sebelah kiri ada O jumlahnya 2, di sebelah kanan tidak ada O. Berarti yang kekurangan O yang sisi kanan kurang 2. Berarti H2O yang saya tambahkan sejumlah 2 H2O. Kemudian step keempat, kalau asam tambahkan H+ di sisi yang kekurangan H, kalau basa tambahkan OH- di sisi yang kekurangan H juga. Karena asam berarti saya harus menambahkan H+ di sisi yang kekurangan H. Oke, untuk bagian atas di sini ada H di sebelah kiri jumlahnya 6, tapi di sebelah kanan tidak ada H. Berarti yang kekurangan H yang sisi kanan. Artinya saya perlu menambahkan H+ di sisi kanan sesuai jumlah H yang ada di sisi satunya. Karena di sisi satunya jumlahnya ada 6, berarti H+ yang saya tambahkan juga 6H+. Untuk yang bawah, di sini tidak ada H, sedangkan di sisi kanan ada H sejumlah 2 kali 2 yaitu 4. Berarti yang kekurangan H yang sisi kiri, artinya saya perlu menambahkan H+ di sisi kiri sejumlah ini tadi 4H+. Kemudian step berikutnya kita tentukan muatannya. Di sini tidak ada muatan, untuk MnO berarti 0. Di H2O juga tidak ada muatan, berarti dia juga 0. Di sisi kanan di sini ada muatan negatif 1. Yang ini plus 1 dikali 6 berarti plus 0, totalnya adalah plus 5. Sedangkan yang bawah yang PbO2 di sini tidak ada muatan. Yang H+ di sini plus 1 kali 4 berarti plus 4, hasilnya adalah plus 4 untuk sisi kiri. Untuk sisi kanan di sini adalah plus 2, di sini tidak ada, berarti totalnya plus 2. Kemudian step yang ke-6, tambahkan elektron atau N di muatan yang besar. Oke, yang bagian atas ada angka 0 dan ada 5, berarti yang lebih besar adalah 5. Nah, saya harus menambahkan elektron di sisi kanan agar jumlahnya sama dengan angka kiri. Berarti 5 tambah berapa biar menjadi 0, artinya min 5. Sehingga elektronnya adalah 5 elektron. Sedangkan yang bawah di sini plus 4, di sini plus 2, artinya yang lebih besar adalah plus 4. Berarti elektronnya saya tambah di sisi kiri. Jadi angka kiri ini harus tambah berapa biar jadi angka kanan? Berarti nanti min 2 elektronnya. Berarti kan di sini 2 elektron. Nah, dalam metode setengah reaksi kita harus bisa menentukan siapa yang mengalami reaksi reduksi, siapa yang mengalami reaksi oksidasi. Kata kuncinya mudah saja, kita cukup lihat posisi elektronnya. Jika elektronnya ada di kanan panah, maka ini jelas reaksi oksidasi. Sedangkan kalau elektronnya ada di kiri panah, ini jelas reaksi reduksi. Kemudian step ke-7,
samakan elektron dan jumlahkan. Ini tadi yang atas jumlah elektronnya 5, yang bawah 2, artinya dia belum sama. Nah, agar sama, maka yang atas ini saya kali 2, yang bawah saya kali 5. Hasil perkaliannya akan saya tulis di bawah ya. Ini untuk yang oksidasi. Semua harus kita kali dengan 2. Maka akan menjadi 2 MnO ditambah ini kali 2 menjadi 6H2O. Kemudian ini 2 MnO4-, yang ini 6 kali 2 yaitu 12H+, yang ini 5 kali 2 yaitu 10 elektron. Sedangkan yang reduksi ini kita tadi kalikan dia dengan angka 5, berarti ini menjadi 5 PbO2 ditambah 4 kali 5 yaitu 20H+, 2 kali 5 yaitu 10 elektron, menjadi ini kali 5 berarti 5 Pb2+, 2 kali 5 yaitu 10 H2O. Kemudian kita akan totalkan. Oke. Ketika ada senyawa atau zat yang terletak berseberangan, di satu di kanan, satu di kiri, itu nanti bisa kita coret-coret. Jadi di sini ada elektron di kanan 10, di sini juga 10 elektron, artinya dia habis. Kemudian ada H2O di kiri, jumlahnya hanya 6, yang di kanan 10. Artinya yang 6 akan habis, di sini 10 kurangi 6 sisa 4. Kemudian ada satu lagi yaitu H+ ya. Di kanan ada 12, di kiri ada 20. Artinya yang 12 habis, yang 20 ini kita kurangi 12 berarti tinggal 8. Nah, kita tinggal totalkan senyawanya. Yang sisi kiri jadikan 1, berarti di sini ada 2 MnO ditambah 5 PbO2, ini tadi ditambah 8H+, menjadi 2 MnO4- ditambah 5 Pb2+ ditambah 4 H2O. Nah, step terakhir kita tinggal cek apakah sudah setara atau belum. Mn di kiri ada 2, di kanan ada 2, kemudian Pb di kiri ada 5, di kanan juga ada 5, kemudian H di kiri ada 8, di kanan ada 4 kali 2, 8 juga. Kemudian untuk O di kiri di sini ada 2, ditambah 5 kali 2 yaitu 10, 10 tambah 2 berarti ada 12 di sisi kiri. Di sisi kanan di sini ada 4 kali 2 yaitu 8, ditambah 4, 12 juga. Oke, artinya ini sudah setara. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi untuk persamaan yang bersifat asam. Selanjutnya saya akan menyetarakan untuk persamaan yang bersifat basa. Nah, yang kedua ini adalah persamaan yang bersifat basa. Ada Cl2 ditambah IO3- menjadi Cl- plus IO4-. Step pertama kita pasangkan, berarti di sini ada Cl2, nanti dia berpasangan dengan Cl- karena miripnya dengan Cl-. Kemudian pasangan kedua yaitu IO3- yang akan berpasangan dengan IO4-. Kemudian step kedua, silakan setarakan selain H dan selain O. Cl di kiri ada 2, di kanan baru 1. Maka agar setara, ini saya kali 2. Kemudian untuk yang bawah, I di kiri 1, di kanan juga 1. Artinya dia sudah sama. Step yang ketiga, karena kita ke basa, berarti kita akan tambahkan H2O di sisi yang kelebihan O. Di bagian atas, di sisi kiri tidak ada O, di sisi kanan pun juga tidak ada O. Artinya karena tidak ada O di kedua sisi, kita tidak perlu menambahkan H2O. Tapi di sisi bawah, di sini ada O jumlahnya 3 di sisi kirinya. Di sisi kanannya ada O jumlahnya 4. Artinya yang sisi kanan kelebihan 1. Karena kelebihannya hanya 1, H2O yang saya tambahkan juga hanya 1. Kemudian step berikutnya, karena basa kita akan tambahkan O- di sisi yang kekurangan H. Karena bagian atas tadi kita tidak menambahkan H2O, artinya kita juga tidak perlu menambahkan O-. Yang perlu kita tambahkan O- hanya bagian yang bawah. Oke, di sebelah kiri tidak ada H, tapi di sebelah kanan ada H sejumlah 2. Berarti nanti di sebelah kiri akan saya tambahkan O- sesuai jumlahnya, yaitu 2. Jadi di sini ditambah 2 OH-.
Kemudian step yang kelima, kita akan tentukan muatannya. Di bagian atas kiri di sini tidak ada muatan, berarti 0. Di sisi kanan di sini min 1 kali 2 berarti min 2. Kemudian yang bawah di sini min 1, yang ini min 1 kali 2 berarti min 2, totalnya adalah min 3. Yang kanan di sini ada min 1, di sini tidak ada muatan berarti 0, totalnya adalah min 1. Ingat, elektron tadi kita akan tambahkan di sisi yang muatan besar. Untuk bagian atas 0 dan min 2 besar 0. Nah, 0 agar menjadi min 2 berarti elektron yang saya tambahkan harus 2. Berarti di sini ditambah 2 elektron. Sedangkan yang bawah min 3 dan min 1 lebih besar min 1. Nah, min 1 agar menjadi min 3 berarti elektronnya harus 2 juga. Berarti di sini ditambah 2 elektron. Kemudian kita tentukan siapa yang reduksi, siapa yang oksidasi. Karena di bagian atas elektronnya di kiri, maka dia akan mengalami reduksi. Sedangkan yang bawah, karena elektronnya di kanan, maka dia yang akan mengalami oksidasi. Kemudian step berikutnya, samakan jumlah elektron jika belum sama dan kita jumlahkan. Kebetulan jumlah elektronnya sudah sama, yaitu sama-sama 2. Artinya ketika jumlah elektronnya sama, kita tinggal totalkan saja. Jadi ini bisa kita tambah. Kemudian yang sama bisa kita coret-coret, elektronnya kita coret. Kemudian tidak ada lagi yang bisa kita coret-coret, artinya kita tinggal tulis saja persamaan totalnya. Di sisi kiri ada Cl2 ditambah IO3 min ditambah 2OH min menjadi 2 Cl min ditambah IO4 min ditambah H2O. Ya, kita tinggal cross check saja apakah ini sudah setara atau belum. Oke, Cl di kiri ada 2, di kanan juga 2. Kemudian I di kiri ada 1, di kanan juga 1. H di kiri ada 2, di kanan ada 2. Untuk O di sebelah kiri ada 3 ditambah 2 yaitu 5. Di sebelah kanan ada 4 tambah 1, 5 juga. Oke, artinya ini sudah setara. Kemudian berikutnya akan saya beri satu contoh lagi untuk kasus. Jadi biasanya ada beberapa soal untuk setengah reaksi basa tidak bisa kita langsung basa. Jadi kita harus menyetarakan menggunakan asam dulu dari asam kita basakan. Nah, kemudian kita ke contoh bagaimana cara menyetarakan dari asam kemudian kita ubah ke basa. Nanti caranya kalau kita sudah setarakan di asamnya, tinggal kita tambahkan OH di kedua sisi sesuai dengan jumlah atas. Contohnya ini adalah contoh yang aslinya basa, tapi kita akan mengerjakan menggunakan cara asam dulu, baru kemudian kita basakan. Step pertama kita akan pasangkan. Yang pertama PbOH 3 min, berarti nanti dia akan berpasangan dengan PbO2. Pasangan yang kedua yaitu OCl min, dia akan berpasangan dengan Cl min. Step kedua kita setarakan selain H dan O, Pb di kiri jumlahnya 1, di kanan juga 1, sedangkan Cl di kiri 1, di kanan juga sudah 1. Artinya sudah setara. Kemudian step berikutnya, karena saya akan mengerjakan menggunakan asam terlebih dahulu, maka saya perlu menambahkan H2O di sisi yang kekurangan O. Di bagian atas, di sini ada O jumlahnya 3 untuk sisi kiri, di sisi kanan baru ada 2. Artinya sisi kanan masih kurang O sejumlah 1. Berarti H2O yang saya tambahkan 1 H2O. Sedangkan yang bawah di sini ada O jumlahnya 1, di kanan tidak ada O. Berarti yang kekurangan O yang sisi kanan kurang 1 juga. Berarti H2O yang saya tambahkan juga 1. Kemudian berikutnya, karena saya mengerjakan menggunakan asam dulu, tambahkan H plus di sisi yang kekurangan H. Bagian atas kiri di sini ada H sejumlah 3, di sisi kanan baru ada 2. Artinya yang kekurangan H yang sisi kanan hanya kurang 1. Maka H plus yang saya tambahkan juga 1 saja. Untuk bagian bawah di sini di sisi kiri tidak ada H, tapi di sisi kanan ada H sejumlah 2.
Berarti yang sisi kiri kekurangan H, jumlahnya 2. Maka di sini saya tambahkan 2H+. Nah, untuk berikutnya kita akan tentukan muatannya. Di sini muatannya min 1. Yang ini 0, H2O juga 0, H plus 1, berarti plus 1. Kemudian yang bagian bawah di sini min 1, di sini plus 1 kali 2, maka plus 2. Hasilnya adalah plus 1. Sedangkan yang kanan bawah di sini min 1, yang ini tidak ada berarti 0, yaitu min 1. Nah, step berikutnya kita tambahkan elektron di sisi yang muatan besar. Di sini min 1, di sini plus 1, otomatis yang besar yang sisi kanan. Nah, angka kanan ini agar menjadi angka kiri berarti perlu kita kurangi 2 atau ditambah min 2 seperti itu. Artinya elektron yang kita tambahkan adalah 2 elektron. Kemudian yang bagian bawah ada plus 1 dan min 1, berarti yang lebih besar adalah plus 1, maka elektron saya tambahkan di sisi kiri. Maka angka kiri ini atau plus 1 kita tambah berapa agar menjadi min 1, berarti ditambah min 2 atau kita kurangi 2, berarti elektronnya 2 elektron. Nah, karena yang atas elektronnya di kanan, berarti ini adalah reaksi oksidasi. Kemudian yang bawah karena elektronnya di kiri, maka ini reaksi reduksi. Dan karena jumlah elektronnya sudah sama-sama 2, kita tidak perlu samakan elektronnya, kita tinggal totalkan saja. Nah, yang bisa kita coret-coret di sini berarti elektron jumlahnya sama-sama 2. Kemudian H plus ya. Ini H plusnya hanya ada 1, di sini ada 2, maka yang 1 habis, yang 2 ini kita kurangi 1, tinggal 1. Hati-hati untuk H2O karena ini ada di sisi yang sama-sama di sisi kanan, artinya tidak bisa kita coret-coret ya. Oke, kita tinggal totalkan saja, berarti menjadi PbOH 3 min ditambah OCl min ditambah H plus menjadi PbO2 ditambah ini ada H2O jumlahnya 1, di sini juga 2 jumlahnya 1. Kalau kita totalkan menjadi 2H2O, masih ada Cl min. Nah, kita cek aja secara belum untuk asamnya ini. Pb di kiri 1, di kanan 1, kemudian Cl di kiri 1, di kanan juga 1. H di kiri ada 3 tambah 1 berarti 4, di kanan ada 2 kali 2 4 juga. O di kiri ada 3 tambah 1 berarti 4. O di kanan ada 2 ditambah 2 4 juga. Oke, artinya yang asam sudah setara. Nah, gimana untuk dari asam kita basakan seperti yang saya tulis di sini tadi? Berarti kita tambah OH min di kedua sisi sesuai jumlah plus. Nah, jadi di sisi kiri ini kan ada H plus jumlahnya 1, maka OH min yang saya tambahkan juga harus 1. Jadi di sisi kiri saya tambahkan 1 OH min, di sisi kanan juga harus saya tambahkan 1 OH min. Nah, kemudian kita tulis dulu. Di sini ada PbOH 3 min ditambah OCl min. Ingat, H plus kalau ketemu dengan OH min akan membentuk H2O. Karena di sini jumlahnya sama-sama 1, maka H2O yang terbentuk juga 1. Tapi kalau misal di sini 3H plus, 3 OH min, berarti H2O yang terbentuk 3. Seperti itu. Kemudian di sini PbO2 ditambah 2H2O ditambah Cl min ditambah OH min. Nah, kalau kita lihat di sisi kiri ada H2O jumlahnya 1, di sisi kanan juga ada H2O jumlahnya 2. Maka yang sisi kiri habis, yang sisi kanan tinggal 1. Sehingga reaksi akhirnya tinggal PbOH 3 min ditambah OCl min menjadi PbO2 ditambah H2O ditambah Cl min ditambah OH min. Cek saja setara atau belum. Kalau setara berarti ini sudah jadi untuk penyetaraan yang sifatnya basah. Pb di kiri 1, di kanan juga 1, kemudian Cl di kiri 1, kiri ada 3,
Kemudian O di kiri ada 3 tambah 1 4, di kanan ada 2 tambah 1 3 tambah 1 4 juga. Nah, berarti ini sudah setara. Jadi seperti itu untuk menyetarakan suatu persamaan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi dari asam kemudian diperbiasakan. Oke, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada yang mau ditanyakan silakan